Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring seperti sekarang ini. Jumpa lagi dengan saya Ibu Norma pada mata pelajaran prakarya kelas 8. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses belajar kita kali ini bisa mendapatkan hasil yang baik di akhirnya. Untuk itu, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada awal pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan lunak. Akan tetapi, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Kemudian kalian juga diharapkan dapat memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Oke, sebelum kita mulai pembahasan materinya, silahkan kalian perhatikan dan simak peta konsep berikut ini. Konsep yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan lunak, yang mana di dalamnya kita akan membahas tentang prinsip perancangan, prinsip pembuatan, dan prinsip penyajian atau pemanfaatan. Konsep yang kedua adalah jenis dan karakteristik serta teknik kerajinan bahan lunak, yang di dalamnya kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik serta teknik pengolahan kerajinan bahan lunak atau pemanfaatannya. Prinsip yang ketiga adalah perancangan dan proses produksi kerajinan bahan lunak, yang mana di dalamnya kita akan membahas tentang perancangan produksi kerajinan bahan lunak, proses kerajinannya, dan yang ketiga adalah pembahasan tentang kemasan produk. Aspek yang terakhir adalah berkarya membuat kerajinan dari bahan lunak, yang mana di dalamnya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Demikianlah beberapa konsep yang akan kita pelajari pada bab 1 kali ini. Prinsip kerajinan bahan lunak terdiri dari 3 tahapan, yaitu perancangan, pembuatan, dan penyajian. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Prinsip pertama yang akan kita bahas yaitu prinsip perancangan. Prinsip dan tahapan merancang produk kerajinan secara umum diantaranya meliputi beberapa hal seperti di bawah ini, yaitu yang pertama adalah mencari ide. Kita harus mencari ide dulu sebelum kita membuat sesuatu benda kerajinan. Kemudian setelah kita menemukan ide yang brilian atau ide yang kita suka, kita harus membuat gambar atau disketsa. Apa yang kita akan buat, bentuk kerajinan apa, seperti apa, kita harus buat gambarnya dahulu atau sketsa. Kemudian kita memilih ide terbaik dari apa yang kita punya. Biasanya kita akan mencari ide tuh akan timbul beberapa ide ya. Nah, kita ambil yang terbaik idenya. Kemudian mulai merencanakan produksinya, seperti apa, alat-alat dan bahannya, itu semua direncanakan untuk memproduksi benda kerajinan yang akan kita buat. Kemudian tahap yang terakhir pada perancangan adalah pembuatan kerajinan itu sendiri. Setelah semuanya siap, ada idenya, kita sudah membuat gambar atau sketsa, kemudian sudah memilih ide yang terbaik, sudah direncanakan produksinya seperti apa, barulah yang terakhir kita akan membuat proses kerajinan itu sendiri. Sekarang kita masuk pada prinsip yang kedua, yaitu prinsip pembuatan. Yang termasuk dalam prinsip pembuatan adalah yang pertama, prinsip integrasi. Yang kedua, prinsip memperpendek gerak. Ketiga, prinsip memperlancar arus pekerjaan. Lanjutnya adalah prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif.
Selanjutnya, prinsip keselamatan dan kepuasan kerja. Yang berikutnya adalah prinsip keluasan. Dan yang terakhir adalah prinsip dari proses produksi yang berkesinambungan. Prinsip pembuatan umumnya dapat dibedakan dari cara penerapan dengan penempatan mesin atau alat produksinya. Dengan penempatan yang tepat, maka akan menghasilkan kerjasama yang baik dan harmonis, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penyajian atau pemanfaatan. Pada prinsip penyajian, ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum membuat benda kerajinan agar mempunyai nilai penyajian dan pemanfaatan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility, yaitu benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya yaitu mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya saja gelas cangkir untuk minum teh didesain ada pegangannya sehingga mudah bagi kita untuk menggunakan benda tersebut. Selanjutnya, keluasan atau flexibility, yaitu benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, jadi kita harus memperhatikan segi keamanan benda tersebut. Contohnya piring dari serat kelapa, itu harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak membahayakan jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Demikianlah prinsip penyajian atau pemanfaatan yang harus kita perhatikan agar benda kerajinan yang kita buat memiliki nilai penyajian atau pemanfaatan yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada konsep yang kedua pada kerajinan bahan lunak, yaitu kita akan mempelajari tentang jenis dan karakteristik serta teknik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak merupakan cara pengolahan suatu kerajinan dengan menggunakan bahan lunak atau bahan yang sifatnya lunak, sudah pasti. Bahan lunak sangat diminati oleh para pengrajin karena sifatnya yang lunak, sehingga mudah dibentuk sesuai dengan keinginan pengrajin. Akan tetapi, walaupun dinamakan bahan lunak yang digunakan untuk membuat kerajinan dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Guna lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ya. Yang pertama adalah bahan lunak alami yang akan kita bahas. Bahan lunak alami itu banyak terdapat di alam sekitar dengan proses pengolahan yang secara alami tentunya, tanpa sedikit pun dicampur dengan bahan-bahan buatan. Contoh bahan alami yang digunakan untuk kerajinan bahan lunak yaitu yang pertama ada tanah liat, yang kedua adalah serat alam, dan yang ketiga adalah kulit. Adapun jenis bahan lunak lainnya adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Lebih tepatnya bahan yang harus diproses dulu dengan kombinasi berbagai jenis zat untuk membuat kerajinan. Bahan lunak buatan lebih sering dipakai untuk membuat kerajinan karena bisa menghasilkan produk yang tahan lama. Biasanya, kerajinan dari bahan lunak buatan memiliki daya jual dan harga yang tinggi. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Adapun bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat dan karakter bahan lunak. Masing-masing bahan lunak memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda.
Adapun sifat dan karakternya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yang akan kita bahas sifat dan karakter bahan lunaknya adalah tanah liat. Tanah liat merupakan jenis tanah yang dihasilkan oleh alam yang berasal dari pelapukan kerak bumi. Tanah liat yang dalam keadaan kering memiliki butiran yang terpecah secara halus. Di Indonesia, banyak dijumpai tanah liat dan sering digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Tanah liat memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah sulit menyerap air, sehingga lahan yang berupa tanah liat primer tidak cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, karena tidak mungkin akan subur ya tanamannya. Kemudian yang kedua adalah tekstur tanahnya cenderung lengket, bila dalam keadaan basah dan kuat menyatu antara butiran tanah yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah dalam keadaan kering, butiran tanahnya terpecah-pecah secara halus. Yang keempat adalah merupakan bahan baku pembuatan tembikar dan kerajinan tangan lainnya yang dalam pembuatannya harus dibakar dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Demikian karakter dari tanah liat yang sangat khas dan sangat spesifik dalam memiliki teksturnya sendiri. Kerajinan yang terbuat dari tanah liat seringkali disebut kerajinan keramik. Kita kenal sebagai kerajinan keramik ya. Kerajinan keramik pada umumnya dibuat dengan bahan tanah liat melalui proses pembuatan yang sedemikian rupa, seperti dipijit, butsir, dipilin, pembakaran, dan glasir sehingga menghasilkan barang atau benda yang dipakai dan benda hias yang indah. Contohnya ada gerabah, vas bunga, guci, ya seperti yang kita pernah lihat ya. Mungkin ada salah satunya di rumah kalian sendiri saat ini. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah karakter kulit hewan. Kerajinan ini menggunakan bahan baku kulit yang sebelumnya sudah disamak. Kulit yang digunakan bisa berupa kulit mentah ataupun kulit sintetis. Kulit ini berasal dari hewan seperti buaya, sapi, kambing, kerbau sebagai bahan dasar kerajinan. Karakteristik kulit yang dapat digunakan untuk benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah untuk dibentuk, yaitu sudah melalui proses hingga siap untuk digunakan. Yang kedua adalah kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Contohnya pada saat kemarin ya, kita mengadakan hari raya kurban, itu kebanyakan kulit sapi, kulit kambingnya itu digunakan pada akhirnya bisa menjadi bahan baku untuk membuat kerajinan dari bahan kulit. Yang ketiga adalah kulit alami, jika terbakar akan berbau sate. Dan yang keempat, kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar hasil kerajinan dari kulit hewan. Ada sabuk, ada gendang, ada juga tas. Sekarang kita akan membahas tentang bahan lunak buatan. Seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan, bahwa bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Untuk itu kita akan membahas satu persatu bahan-bahan lunak buatan tersebut. Yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Kalian bisa lihat contoh gambar hasil kerajinan dari polimer clay dan plastisin berikut ini. Kemudian yang kedua adalah fiberglass.
Kerajinan fiberglass merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan kimia seperti katalis, resin, dan chalk. Kemudian beberapa bahan di atas dicampur menjadi satu sehingga mencampur menjadi adonan yang dapat mengeras. Karakteristik dari fiberglass diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Kemudian fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Kalian bisa lihat contoh gambar kerajinan dari fiberglass berikut ini. Yang ketiga, kita coba bahas tentang bahan lunak, yaitu lilin dan parafin. Seperti yang telah kalian ketahui, bahan lilin memiliki sifat dan karakteristik yang empuk, menggumpal, dan mudah dibentuk. Pembuatan kerajinan menggunakan bahan lilin tergolong sederhana dan sangat mudah. Pembuatan kerajinan dari bahan lilin juga sangat ditentukan kreativitas perajin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Ini salah satu karakter dasar dari lilin dan parafin. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin dan parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan kembali dan dicetak kembali. Di sini akan ada contoh gambar hasil kerajinan dari lilin dan parafin. Silahkan kalian lihat. Selanjutnya adalah gips. Kerajinan gips termasuk bahan mineral yang tidak larut dalam air dengan waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Kandungan gips terdiri atas jenis zat hidrat kalsium sulfat dan beberapa mineral seperti karbonat, borat, nirat, dan sulfat yang dapat terlepas sehingga gips dalam proses pengerasan akan terasa panas. Prosesnya harus dicairkan dahulu jika ingin dibentuk. Silahkan kalian lihat contoh-contoh hasil kerajinan dari gips tersebut. Dan yang terakhir adalah kerajinan dari bahan sabun. Sabun merupakan bahan buatan yang dihasilkan dari deterjen, yaitu sodium lauryl sulfat atau yang kita sebut SLS, yang berfungsi sebagai surfaktan atau agen pembersih. Sabun mandi merupakan salah satu bahan buatan yang dipergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri. Permukaannya yang licin dan juga lunak mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Kerajinan dari sabun sangat unik. Meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan, namun kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan mengukir sebelum mengukir pada bahan tanah liat, batu, dan kayu. Nah, silahkan kalian bisa lihat contohnya hasil karya kerajinan dari bahan sabun berikut ini. Oke, kalian sudah lihat semua hasil karya kerajinan dari bahan lunak buatan tersebut. Kiranya kalian bisa nanti mencoba sendiri di rumah dan mempraktekannya. Halo semuanya, masih semangat ya? Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan teknik pengolahan kerajinan bahan lunak. Terdapat beberapa teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Teknik tersebut disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak antara lain membentuk, menganyam, menenun, dan mengukir. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah teknik membentuk. Teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik membentuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik coil atau lilit pilin. Cara pembentukan dengan tangan langsung seperti coil, lempengan, atau pijat jari merupakan teknik pembentukan tanah liat yang bebas untuk membentuk bentuk-bentuk yang diinginkan.
Bentuknya tidak selalu simetris. Teknik ini sering dipakai oleh para seniman dan perajin keramik. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Selanjutnya kita perhatikan teknik putar. Teknik pembentukan menggunakan alat putar bisa menghasilkan banyak bentuk yang simetris, bisa bulat ataupun silindris, dan variasi yang lainnya. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh para perajin keramik. Perajin keramik tradisional umumnya menggunakan alat putar kaki atau yang disebut kick wheel. Para perajin bekerja di atas alat putar dan menghasilkan bentuk-bentuk yang sama seperti contohnya gentong dan guci. Silakan kalian lihat gambar berikut agar lebih jelas bagi kalian. Selanjutnya ada teknik cetak dalam membentuk. Ada dua teknik pembentukan karya kerajinan dari bahan lunak, yaitu teknik sekali cetak atau yang disebut sayur verju dan cetak berulang. Bahan cetakan yang biasa dipakai ialah gips, seperti untuk cetakan berongga, cetakan padat, cetakan jigger maupun cetakan untuk dekorasi tempel. Cara ini digunakan pada pabrik-pabrik keramik dengan produksi massal, seperti alat-alat rumah tangga. Silakan kalian lihat contoh pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada teknik menganyam. Teknik menganyam dapat digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk membuat karya kerajinan menggunakan teknik menganyam ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya, seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan. Contoh karya kerajinan dengan teknik menganyam ini banyak sekali bisa kita temui di keseharian kita ya. Contohnya adalah tikar, keranjang, topi, dan tas. Silahkan kalian lihat pada gambar berikut ini sebagai contoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik menenun. Teknik menenun pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Untuk anyaman kita hanya perlu melakukannya dengan tangan atau secara manual, dan hampir sama tanpa menggunakan alat bantu apapun. Sedangkan pada kerajinan menenun kita menggunakan alat bantu. Sedangkan pada kerajinan menenun kita menggunakan alat yang disebut lungsin dan pakan. Pada beberapa daerah di wilayah Nusantara terdapat kesamaan teknik, namun berbeda dalam ragam hiasnya. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Silakan kalian perhatikan gambar pada foto berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas teknik membordir. Ketika memakai pakaian, hal yang perlu diperhatikan selain mempertimbangkan aspek kegunaan dan kenyamanan, perlu juga diperhatikan aspek keindahannya. Salah satu yang bisa ditonjolkan dari pakaian dan kebutuhan sandang lainnya adalah hiasannya. Bordir merupakan hiasan dari benang pada kain. Istilah lain yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. Sepertinya kalau yang perempuan bisa melihat pada mukena, pada kerudung itu biasa ada bordiran. Seperti contoh di foto berikut ini. Yang terakhir adalah teknik mengukir. Teknik mengukir merupakan kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pada permukaan benda yang diukir. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran, yaitu ukiran tembus atau kerawangan, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, serta ukiran utuh. Pada umumnya teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu, namun teknik ini dapat pula diterapkan pada bahan lunak lainnya seperti sabun padat dan lilin. Sebagai contoh, silakan kalian lihat gambar berikut ini. Demikianlah teknik pengolahan pada kerajinan bahan lunak. Sepertinya contoh-contoh yang ibu tampilkan familiar ya buat kalian. Di kehidupan kita sehari-hari sering kita temui. Kerajinan dari bahan lunak sangat-sangat mudah kita temui di lingkungan kita berada.
Sekarang kita masuk pada konsep yang ketiga, yaitu konsep perancangan dan proses produksi kerajinan bahan lunak, di mana di dalamnya ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah perancangan produksi kerajinan bahan lunak, yang kedua adalah proses kerajinan dari bahan lunak, dan yang ketiga adalah kemasan produk. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk perancangan produk kerajinan bahan lunak, kita harus memahami terlebih dahulu seperti apa membuat kerajinan yang berkualitas, yaitu dengan mengacu pada persyaratan perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Sebelumnya, Ibu sedikit sudah menyinggung tentang hal ini, yaitu syarat perancangan benda kerajinan adalah diantaranya yang pertama adalah kegunaan, di mana benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu sanggup digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Mungkin anak-anak semua masih ingat ya, sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir yang didesain ada pegangannya sehingga kita bisa memegangnya, jika panas kita tidak akan terkena panasnya dengan langsung. Kemudian yang ketiga keluasan atau flexibility, yaitu benda kerajinan harus mempunyai keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu, itu sesuai dengan anatomi ukuran kaki yang masing-masing yang menggunakan. Kemudian yang keempat adalah keamanan atau safety, yaitu benda tersebut dihentikan membahayakan pemakainya. Contohnya piring yang terbuat dari serat kelapa, itu harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis perwarnanya yang digunakan, semoga tidak berbahaya kalau digunakan sebagai wadah makanan. Kemudian yang terakhir ada keindahan atau estetik. Benda yang indah pastinya memiliki daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda sanggup dilihat dalam beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan materi bahan bakunya. Kemudian yang kedua adalah proses kerajinan dari bahan lunak. Proses kerajinan dari bahan lunak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, proses pembuatan kerajinan dari tanah liat itu pastinya berbeda dengan proses pembuatan kerajinan dari bahan lilin atau sebagainya. Karena kita harus mengacu pada karakteristik bahan tersebut. Jadi kan mereka berbeda, karakternya juga berbeda antara yang lilin dengan serat alam dan juga dengan tanah liat. Mereka memiliki karakter sendiri. Untuk itu prosesnya juga masing-masing akan berbeda. Selanjutnya kita masuk pada kemasan produk. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Kemasan produk ini memiliki tujuan dan pemanfaatannya seperti apa. Nah, tujuan pengemasan karya kerajinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua adalah kemasan melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Sudah pasti ya, kemasan itu akan melindungi produknya, misalnya dari debu saat perjalanan, dari panas, juga dari kotoran yang lain. Itu sangat melindungi produk tersebut. Kemudian kemasan juga dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk yang lain. Jadi memiliki ciri khas sendiri satu produk jika ada kemasan tertentu gitu ya. Kemudian kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Sudah pasti ya, kalau kemasannya bagus, kemasannya cantik, sudah pasti akan meningkatkan nilai jual benda tersebut, dan nilai jual tersebut sudah pasti akan menghasilkan untung bagi perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa manfaat yang dikandung oleh kemasan. Yang pertama adalah produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Jadi walaupun panas, hujan, itu akan terlindungi produknya kalau diberikan kemasan, apalagi cantik ya.
Kemudian kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya dengan produk yang lain. Jadi masing-masing perusahaan punya ciri khas. Misalnya ada yang berlogo ayam, ada yang berlogo buah, ada yang berlogo bebek misalnya. Itu akan membedakan ciri-ciri dari produk satu perusahaan itu sendiri. Jadi ciri khas misalnya gitu ya. Kemudian kemasan juga menarik atau dapat memikat perhatian konsumen yang lain. Sudah pasti ya, kemasan yang cantik itu akan lebih menarik daripada yang tidak dikemas produknya. Kemudian yang terakhir, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Nah, yang ini biasanya yang diutamakan oleh perusahaan. Kemasan itu akan menaikkan daya jual, menaikkan nilai jual produk tersebut, sehingga untung yang didapat perusahaan akan lebih besar. Setiap produk yang dipasarkan tentunya memikirkan kemasan untuk produk tersebut. Adanya kemasan dapat membuat produk kerajinan tahan lama dan terlihat lebih menarik. Terlebih lagi jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan seperti aksesoris, itu sangat-sangat membutuhkan kemasan sehingga produknya akan terlindungi. Sekarang kita masuk pada konsep yang terakhir dari kerajinan bahan lunak, yaitu berkarya membuat kerajinan dari bahan lunak, di mana dalam berkarya kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan. Kita harus membuat rencana dalam pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak. Di dalam perencanaan kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan benda kerajinan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kita harus menganalisis benda kerajinan apa yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan bahan lunak alam. Bahan dan fungsinya untuk apa kita membuat benda kerajinan itu. Bahannya terbuat dari bahan yang mana? Bahan lunak alami atau bahan lunak buatan. Misalnya kita mau membuat benda kerajinan dari apa nih? Dari kulit atau dari lilin atau dari sabun. Itu harus kita tentukan dalam perencanaan ini. Kemudian yang ketiga adalah menggali ide dari berbagai sumber. Bisa diambil dari internet, majalah, surat kabar, atau sumber-sumber yang lainnya. Kalau bisa sebanyak mungkin mencari idenya, ya. Kemudian ambil ide yang terbaik untuk kita buat benda kerajinannya. Kemudian yang terakhir adalah membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa yang dibuat. Kita ambil ide yang terbaik, kemudian kita buat gambar sketsanya, baru kemudian kita mulai melakukan tahap ke pelaksanaan. Setelah perencanaan, kita mulai melaksanakan. Di dalam tahap pelaksanaan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bahan yang diperlukan, kemudian menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Sudah pasti ya, alat dan bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu apa saja dalam membuat karya kerajinan tersebut. Itu sudah harus ada sebelum pelaksanaan pembuatan benda kerajinan itu dimulai. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat karya kerajinannya. Kalau sudah ada alat dan bahan, kita berarti sudah siap untuk membuat karya kerajinan. Kemudian di tahap yang ketiga ada evaluasi. Karya kerajinan perlu diuji cobakan, ya. Misalnya sudah jadi karya kerajinannya, benda kerajinannya sudah berhasil kita buat, kita harus evaluasi di mana kekurangannya, atau adakah yang harus kita perbaiki, atau adakah yang harus kita tambah, atau bagaimana dengan kemasannya. Itu di tahap evaluasi. Demikianlah penjelasan materi pada bab 1 kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil dan memahami isi materi bab 1 ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang kerajinan bahan lunak pada kali ini. Besar harapan Ibu kalian dapat memahami dan mengambil manfaat dari video kali ini. Akhir kata, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya ya. Ditunggu jempol manis kalian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.